Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan untuk kita boleh bersekutu dalam firman-Nya. Mari kita berdoa, kiranya Roh yang Kudus yang memampukan kita, menolong kita, untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang masih diberikan pada kami untuk kami boleh merenungkannya. Kami berdoa kiranya dalam segala keterbatasan, Roh-Mu yang kudus yang menolong dan memampukan, mengajar kami pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan, dan membentuk kami, mendewasakan kami, menyatakan kesalahan kami, membawa kami kepada kebenaran dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dalam kitab Filipi, dan sekarang kita mau baca Filipi pasal yang keempat, di ayat yang keempat dan yang kelima. Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata sukacita sendiri, kalau kita cari di dalam kitab Filipi saja, kita akan temukan di sana ada 12 kali kata sukacita muncul. Mulai dari pasal yang pertama, pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Di sana Paulus memberikan pengajaran tentang apa itu sukacita. Paulus menjelaskan tentang sukacita yang ada padanya. Sukacita seorang tawanan. Sukacita seseorang yang tidak mempunyai kebebasan, tapi memiliki sukacita. Sukacita dari seseorang yang masa mendatangnya itu tidak jelas. Bisa saja dia hukumannya diperingan dan kemudian dilepaskan, atau malah bisa saja dia dihukum mati. Tapi dalam ketidakjelasan itu pun, Paulus berkata, aku bersukacita, tidak masalah. Kalaupun aku mati sekalipun loh. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus menjelaskan tentang sukacita yang ada di dalam Tuhan. Bukan sukacita yang berdasarkan kondisi kedagingan kita. Di saat daging kita merasa enak dan nyaman, maka di sana kita bersukacita. Tidak, Paulus sedang dibelenggu. Paulus tidak memiliki kebebasan selayaknya orang-orang pada umumnya. Tapi di sana Paulus berkata, aku bersukacita. Dan bahkan dalam ketika dia di penjara sekalipun, ada orang-orang yang masih punya niat jahat terhadap dia, dia ngomong, tidak masalah, aku bersukacita. Dan kemudian dia mengajak juga, bukan hanya memberi kesaksian tentang sukacitanya, tapi kemudian dia mengajak juga, kamu pun juga harus demikian, ayo bersukacita. Bersukacita yang bagaimana? Bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang di pasal yang keempat, di pasal yang terakhir dari kitab Filipi pun, Paulus mengulangi lagi pengajaran tentang sukacita ini. Dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, Paulus sedang menjelaskan tentang kondisi keadaan jemaat di Filipi saat itu yang sedang terpecah. Ada kubunya Euodia, ada kubunya Sintike, dua wanita yang nampak bahwa mereka masing-masing punya pengaruh besar, sehingga Paulus merasa seorang yang dalam penjara sekalipun tidak ada di situ, tidak sedang berada dengan Euodia dan dengan Sintike, sampai seorang Paulus yang tidak bersama-sama mereka memberi perhatian yang besar dan merasa harus menulis tentang ini, harus menasehati Euodia, menasehati Sintike untuk mereka menyelesaikan perselisihan ini, menyelesaikan pertikaian ini. Jadi ketika Paulus menuliskan bersukacitalah, bisa jadi ini mengacu pada kondisi jemaat Filipi saat itu yang tidak bersukacita. Kenapa tidak bersukacita? Karena ada pertikaian, karena ada perselisihan, karena ada orang-orang yang memihak Euodia dan ada orang-orang yang memihak Sintike. Dan Paulus menjelaskan ini dalam apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ini tidak seharusnya terjadi. Jadi kita diingatkan apa yang tidak seharusnya ada, yaitu jangan-jangan adalah pertikaian yang seharusnya tidak perlu itu.
Ini sama-sama pejuang Tuhan loh. Jadi ini Paulus nggak sedang membahas tentang hal-hal yang doktrinal, mana yang sesuai firman Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan. Tapi ini mungkin permasalahan perselisihan yang tidak seharusnya sampai sebesar itu. Tapi kenyataannya seperti itu, dan Paulus menasihati mereka di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga. Dia minta bantuan juga dari orang-orang di sekitar mereka untuk ayo perdamaikan mereka, ayo selesaikan pertikaian mereka. Ini tidak seharusnya ada. Dan kemudian di ayat yang keempat, yang seharusnya ada itu kemudian apa dalam kumpulan orang percaya ini? Yang seharusnya ada itu adalah sukacita. Jadi di sini kita melihat pertikaian mendatangkan duka cita, menghilangkan sukacita. Sehingga di ayat yang keempat Paulus merasa perlu mengingatkan, ayo ini loh yang seharusnya ada. Bersukacitalah, dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam janji Tuhan. Bersukacitalah di dalam hukum Tuhan. Dan kalau Tuhan ngomong supaya kita ini saling mengampuni, saling memaafkan, ayo dong kita temukan sukacita kita di dalam melakukan perintah Tuhan itu. Hilangkan pertikaian. Berdamailah dan bersukacitalah. Itu yang seharusnya ada di dalam kumpulan orang percaya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan kemudian Paulus melanjutkan di ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ada kata-kata diketahui semua orang. Nampak, kelihatan. Apa yang seharusnya terlihat di kumpulan orang percaya tadi, sukacita yang pertama, dan yang kedua apa? Kebaikan hati. Kalau dalam bahasa Inggris kata kebaikan ini banyak diterjemahkan dengan kata gentleness. Gentle itu yang dimana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan sering kita temukan terjemahan yang mengartikan gentle dengan lemah lembut. Nah, kalau kita pelajari dalam bahasa asli sendiri, memang bisa kata yang sama ini bisa diartikan dengan lemah lembut. Bisa diartikan baik. Dalam arti kata ini memiliki sesuatu yang nampak. Suatu tindakan, wujud tindakan yang nampak, di mana dari tindakan itu bisa dinilai bahwa yang melakukan itu tidak terpusat pada dirinya, tidak mementingkan haknya, tidak menuntut keinginannya dahulu di atas kepentingan orang lain. Kalau bahasa yang gampang, orang yang ngalah. Nah, kalau dalam konteks pertikaian ini bisa juga mengacu kepada pertikaian yang sedang terjadi. Paulus sedang mengingatkan, hendaklah kebaikanmu, hendaklah gentleness, itu nampak, dapat dilihat oleh orang-orang. Bagaimana sesama orang percaya ini bisa menyelesaikan pertikaian. Bagaimana sesama orang percaya bisa berdamai. Walau perbedaan tidak bisa dihindari, tapi sesama orang percaya memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan itu. Bagaimana mereka gentle, tidak mendahulukan, tidak menuntut dirinya yang senantiasa menang, yang senantiasa dibenarkan, dituruti. Tidak, tunjukkan kebaikanmu, tunjukkan gentleness-mu. Dikatakan di situ kemudian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Kata dekat di sini bisa diartikan kedekatan jarak, dimensi ruang, bisa juga diartikan kedekatan dalam waktu. Kalau Paulus berkata bahwa Tuhan sudah dekat, ini Paulus sedang mengingatkan akan kesementaraan. Paulus seakan ingin ngomong, hidup ini begitu singkat. Ngapain sih dalam hidup yang singkat ini kita sampai sebegitunya, karena perbedaan pendapat itu sampai muncul dua kubu yang bertikai, yang berselisih, bermusuhan. Kenapa? Dalam hidup yang singkat ini Tuhan yang kita nantikan, Tuhan yang sama, yang kita perjuangkan. Dikatakan di ayat yang ketiga kan gitu, mereka ini sama-sama kawan sekerja, kawan seperjuangan. Orang-orang yang tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang ketiga. Hidup kita ini bukan
bumi selamanya, di Filipi selamanya, dimanapun kita berada saat ini. Enggak. Kita warga negara sorga. Ini yang Paulus katakan di pasal yang ketiga, di ayat yang terakhir. Kita diingatkan bahwa kita ini warga negara sorga. Kita akan meninggalkan tubuh kita ini, di mana Tuhan kelak akan menggantinya dengan tubuh yang mulia. Dan Tuhan sudah dekat. Hidup ini singkat. Jangan isi dengan pertikaian. Ayo bersukacitalah. Ayo tunjukkan kebaikan, kelemah lembutan, gentleness-mu. Biar itu yang dilihat oleh orang-orang. Dan lewat itu kita memuliakan, kita menyaksikan, kita menunjukkan cara hidup umat yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang yang menemukan sukacitanya di dalam Tuhan, di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang-orang yang rindu untuk, yang giat untuk melakukan apa yang baik, supaya lewat itu bukan dirinya yang dipermuliakan, tapi nama Tuhannya yang dipermuliakan. Kiranya kita diingatkan dalam kehidupan bersama kita sebagai orang percaya, untuk kita bersukacita senantiasa dan untuk kita menunjukkan kebaikan kita pada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus yang menolong memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu. Kiranya mengingatkan kami akan peran kami di mana Tuhan tempatkan untuk kami boleh mendatangkan sukacita di sana, untuk kami mengusahakan sukacita di sana, untuk kami boleh melakukan dan giat melakukan apa yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya dunia boleh melihat Engkau di dalam Engkau dimuliakan dalam perkumpulan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang membantu kami, yang memampukan kami dalam kelemahan daging ini. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.